Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang siapkan buku pena kalian. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, Aku Anak Mandiri. Sudah siap ya? Lambang sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Nah, rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai itu terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 ya. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi yang berjumlah 8. Mata rantai bulat itu melambangkan perempuan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai bulat dan persegi saling berkait dan tidak terputus. Mata rantai tersebut bersambung menyambung melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Nah, makna dari sila kedua Pancasila itu adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Saling menolong dan saling menghormati merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi makna dari sila kedua Pancasila. Sekarang pohon beringin. Nah, perhatikan gambarnya ya. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleran, saling menghormati dan menghargai. Toleransi, saling menghormati dan saling menghargai merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Makna sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Ya, itu tadi maknanya dan juga lambangnya. Sekarang kita lanjutkan. Pengelompokan TKK Siaga. TKK itu kepanjangan dari apa? Tanda kecakapan khusus ya. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga itu terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK siaga berbeda-beda sesuai bidangnya, antara lain sebagai berikut: bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak itu berwarna kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat itu berwarna biru. Nah, itu tadi pengelompokan apa? TKK ya, TKK siaga. Kita lanjutkan ya. TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Lambang TKK bidang patriotisme dan seni budaya itu berwarna dasar merah. Jenis TKK bidang ini terdiri atas pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, dan pengarang. Untuk mendapatkan TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, syarat mendapatkan TKK pengatur ruangan antara lain harus dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga dalam satu ruangan,
Salah satu SKK pengatur meja makan yaitu harus dapat menghidangkan minuman untuk tamu atau keluarga. SKK Dirijen misalnya harus dapat memimpin barungnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebuah lagu nasional atau daerah, dan sebuah lagu pramuka. Lanjut ya. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Nah, untuk kali ini kita mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Gambar ini memiliki bentuk persegi panjang. Nah, memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, ini sisinya ini berhadapan AB berhadapan dengan CD itu sama panjang. Atau sebaliknya, AD dan BC itu juga sama panjang. Keempat sudut pada persegi panjang itu sama besar ya sudutnya. Sudut apa? Sudut siku-siku. Nah, dilihat dari gambar ini, sifat-sifat persegi panjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ini tadi ya, AB sama CD, AD sama BC. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudah paham ya? Nah, sekarang perhatikan benda-benda lain yang juga berbentuk persegi panjang berikut. Nah, ini ada papan tulis, kemudian ada bingkai ya, bingkai foto atau lukisan. Selanjutnya ada pintu. Nah, dari ketiga benda pada gambar ini memiliki 4 sisi ya, 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Semuanya memiliki 4 sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang ya. Ini sama ini berhadapan sama panjang. Kanan dan kiri berhadapan sama panjang. Pada benda-benda tersebut juga terdapat 4 sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Nah, jadi papan tulis, lukisan, dan pintu ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Lambang sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Keputusan yang telah diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan dan pakaian sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Nah, masih ingat ya perisai pada Garuda Pancasila? Ya, itu terdiri atas 5 ruang ya, tidak 5 ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruang. Di dalamnya terdapat lambang sila-sila pada Pancasila. Kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, sekarang untuk lambang sila pertama Pancasila adalah bintang ya. Terletak di bagian tengah perisai. Nah, latar gambar sila pertama itu berwarna hitam. Ya. Kemudian lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Rantai ini terletak di bagian bawah sebelah kanan perisai ya, pada perisai. Nah, latar gambar sila kedua itu berwarna merah terang. Kemudian lambang sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin ya. Terletak di atas sebelah kanan perisai. Latar gambar sila ketiga itu berwarna putih. Selanjutnya, lambang sila keempat Pancasila yaitu apa? Kepala banteng, itu terletak di bagian atas sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Latar gambar sila keempat berwarna merah. Nah, sedangkan yang sila kelima itu apa? Padi dan kapas lambangnya. Itu terletak di bagian bawah sebelah kiri. Itu dari sudut pandang kita ya. Nah, latar gambar sila kelima itu berwarna putih. Udah paham ya? Nanti bisa kalian perhatikan kembali gambarnya ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Nah, sekarang perhatikan pintu masuk tenda pada gambar di samping. Nah, ini ya, diperhatikan pintu masuk tendanya. Terdapat apa? Pintunya itu terdapat berbentuk segitiga karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. 1, 2, 3 ya. 3 sisi, 3 sudutnya 1, 2, 3. Nah, sekarang perhatikan gambar bendera merah putih dan bendera semafor berikut. Nah, ini untuk bendera merah putih. Ini bendera semafor. Kedua bendera tersebut sama-sama memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. 4 sisi ya, sama-sama 4 sisi, sama-sama 4 sudut yang sama besar. Sudutnya apa? Sudut siku-siku. Pada bendera merah putih berbentuk persegi panjang. Pada bendera merah putih itu sisinya berhadapan sejajar sama panjang. 1, 2 sama panjang, ini sama ini juga sama panjang. Nah, sedangkan pada bendera semafor, keempat sisinya sama panjang. Keempatnya ya 1, 2, 3, 4. Empat-empatnya sama panjang. Jadi bendera semafor berbentuk persegi. Sedangkan bendera merah putih tadi berbentuk persegi panjang. Benda lain yang memiliki sifat yang sama dengan bendera merah putih adalah tandu. Nih, tandu. Sama ya, seperti bendera merah putih. Sementara benda lain yang memiliki sifat yang sama dengan bendera semafor adalah papan catur. Keempat sisinya sama panjang. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
untuk ayah, bunda yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.